Kita bukan saja perlu belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan beri dan Tuhan ambil, tetapi kita juga perlu belajar untuk bersyukur akan hal-hal yang manis, tapi juga hal-hal yang pahit. Tentu saja, pengalaman pahit bukan satu hal yang biasa disyukuri. Kita cenderung malah menghindari, sedapat mungkin tidak mengalami pengalaman pahit. Begitu pula masa-masa pahit, ketika terhimpit masalah, ketika terjerat oleh kesulitan-kesulitan hidup yang begitu membelenggu, bahkan merusak sukacita kita. Sulit memang bagi seseorang untuk bersyukur atas sesuatu yang pahit. Namun bila mau lebih jauh lagi kita renungkan hal yang pahit yang memang kebanyakan orang tidak menyukainya. Sesungguhnya alam membuktikan bahwa yang pahit pun berguna. Kita tahu obat umumnya terasa pahit, tetapi dia dapat dipakai untuk kesembuhan tubuh. Atau satu hal yang akrab dengan keseharian kita, yaitu kopi. Kopi itu begitu pahit, tetapi kalau mau telusuri lagi filosofi kopi dan khasiat kopi, maka kita akan terheran-heran dibuatnya. Karena kopi mengandung khasiat yang sangat banyak, yang dapat bukan saja mengusir rasa kantuk, menambah energi dan konsentrasi, tetapi juga dapat menjadi obat yang mengusir rasa sakit, nyeri, atau peradangan. Bahkan disinyalir bahwa kopi dengan kandungan kafein yang di dalamnya itu berguna untuk mencegah penyakit-penyakit berat yang dapat menyerang hidup manusia. Begitu pula kehidupan kita, sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita butuh hal-hal yang pahit. Karena justru lewat yang pahit kita diobati. Lewat yang pahit kita dikuatkan. Sehingga tidak heran kalau kita sebagai orang percaya bisa berkata, "Selamat oleh pahit yang hebat." Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Yesaya pasal 38 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Doa Raja Hizkia setelah dia Tuhan sembuhkan dari penyakitnya. Dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka saya bacakan. Apa yang harus kukatakan? Dia sudah berfirman kepadaku dan dia sendiri telah melakukannya. Aku akan berjalan pelan-pelan sepanjang tahun-tahunku karena kepahitan jiwaku. Ya Tuhan, oleh hal-hal inilah manusia hidup, dan di dalam semua inilah jiwaku hidup. Berikanlah aku kesehatan dan biarkanlah aku tetap hidup. Lihatlah, demi keselamatanku lah aku mengalami kepahitan yang hebat. Dalam kasih Engkau Tuhan telah melepaskan hidupku dari lubang kebinasaan. Engkau telah membuang semua dosaku ke balik punggungmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat bersyukur kepadamu. Kematian tidak dapat memujimu. Dia yang turun ke lubang maut tidak dapat mengharapkan kebenaranmu. Ungkapan panjang lebar doa seorang yang baru saja pulih dari penyakitnya dan Tuhan memperpanjang usianya, memberikan kepulihan dari sakitnya. Sungguh biasanya berisi ucapan syukur. Tetapi di dalam apa yang dituliskan doa dari Hizkia, bukan sekedar ucapan syukur, namun di dalamnya memberikan kepada setiap kita kesaksian yang hidup akan masa-masa pahit ketika Raja Hizkia sakit.
Di dalamnya ada sebuah perenungan yang dalam. Di dalamnya ada sebuah keterbukaan dan kejujuran. Dan inilah yang sebenarnya dan biasanya ketika orang mengalami sakit, mengalami terhimpit, mengalami masa pahit, dia biasanya menjadi lebih jujur dan berani belak-belakan bicara apa adanya. Dia berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah berfirman kepadanya, Tuhan sendiri telah melakukan, dan dia berjalan pelan-pelan sepanjang tahun, walaupun kepahitan jiwanya dia alami. Dia bilang kepada Tuhan, oleh hal-hal inilah manusia hidup. Berarti oleh hal-hal yang pahitlah sesungguhnya manusia hidup. Dan di dalam semua inilah jiwaku hidup. Dia mengatakan bahwa dalam semua yang pahitlah dia justru menjadi hidup. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesehatan dan membiarkan dia tetap hidup sekalipun dia mengalami kepahitan yang hebat. Dan dilanjutkan lagi dengan sebuah pembelajaran bahwa lewat kepahitan yang hebat, pengalaman pahitnya, masa-masa pahitnya, Hizkia mengatakan, demi keselamatanku lah aku mengalami kepahitan yang hebat itu. Dia mampu melihat bahwa di balik kepahitan yang dia alami ada keselamatan Tuhan yang diberikan buatnya. Di balik segala masa-masa pahit dan pengalaman pahit yang memberatkan dan tidak sanggup dia memikulnya sendiri, dia menemukan ada titik cerah, yaitu keselamatan baginya, kepulihan oleh tangan Tuhan. Dan dia bersaksi bahwa di dalam kasih Tuhan telah melepaskan hidupnya dari binasa. Tuhan telah membuang semua dosanya ke belakang Tuhan. Berarti sudah tidak ada lagi dosa yang menguasai dia. Dan dia juga bersaksi bahwa dunia orang mati tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Kematian tidak dapat memuji. Dia yang turun ke lubang maut tidak dapat mengharapkan kebenaran. Namun Hizkia mengalami kebenaran, bahwa lewat kepahitan jiwanya, Tuhan justru sedang mengobatinya. Dan ini pembelajaran yang penting buat setiap kita orang percaya, bahwa sebagaimana kopi pahit berkhasiat jadi obat pengusir sakit yang manjur, pengalaman pahit juga Tuhan pakai agar giat membuat jiwa jadi bertobat, sehingga dia mengalami selamat. Bukankah ini yang banyak orang alami di masa susah? Saat itulah dia datang mencari Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai masa susah, masa pahit untuk hasil yang manis, hasil yang baik, selamat di tangan Tuhan. Dan pertobatan yang karena kepahitan hidup ini akan membawa kepada sebuah pertobatan yang sungguh, sehingga dia betul-betul mengalami selamat yang dari Tuhan. Dan ini semua menjadi bahan untuk orang yang mengalami masa pahit, pengalaman pahit, dan lalu kemudian Tuhan berkarya membuat dia bertobat hingga dia selamat. Ujungnya adalah ucapan syukur. Dia bersyukur untuk betapa luar biasanya Tuhan berkarya lewat pengalaman pahitnya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan lewat masa-masa kelamnya, kesulitan hidupnya, pahit yang begitu memberatkan dan menghimpit jiwanya. Kita belajar lagi dari apa yang dialami oleh hamba-Nya ini, untuk supaya kita harus bersyukur pula, bukan saja untuk hal-hal yang manis, tetapi untuk hal-hal yang pahit. Karena yang pahit tidak selamanya pahit, tapi yang pahit bisa membuat kita tidak lagi terhimpit. Malah kita menjadi selamat. Oleh pahit yang hebat, kita malah menjadi kuat, kita malah menjadi pulih, dan kita malah menjadi pribadi-pribadi yang makin dekat dan hati limpah dengan syukur kepada Tuhan. Selamat bersyukur lagi, dan tetap bersyukur terus untuk segala hal yang manis ataupun yang pahit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam masa-masa manis, apalagi di masa-masa pahit. Pimpinannya hebat, kekuatannya dahsyat, dan ucapan syukur kepadanya sungguh berkhasiat. Selamat bersyukur. Amin.